Oke, selamat siang teman-teman Sambeng Farm semua. Di video kali ini kita akan mereview tanaman yang kita tanam sekitar 2-3 bulan yang lalu, teman-teman. Ini adalah pohon alpukat yang kita tanam sebagai selingan kebun pepaya, teman-teman. Ini waktu itu kita beli bibitnya 1,5 meter ya. Kalau sekarang kira-kira dia tingginya udah 1,7, teman-teman. Sudah bertambah sekitar 20 cm. Tapi untuk pemupukan ini beda dari kebun alpukat yang kita review di video-video sebelumnya. Yang khusus kebun alpukat dan durian, ini hanya pohon alpukat selingan dari kebun pepaya, teman-teman. Sehingga bisa dilihat tidak dilakukan penyemprotan mingguan, tidak begitu dirawat kapur dolomit dan pemupukan rutin lainnya apa adanya, teman-teman. Cuma pengalaman kita di daerah Kabupaten Pemalang ini, alpukat ini asal kita tanam saja, kita tidak apa-apain, tetap bertumbuh. Cuma ini tidak polos, tidak kita apa-apain, pupuknya kita kembarkan dengan pepaya. Jadi sudah kita bilang dengan tim yang memegang kebun pepaya, saat pemupukan pepaya dilakukan, yaitu sebulan sekali, tetap alpukat ini akan dapat jatah pemupukan yang sama, teman-teman. Minimal NPK 16-16. Ini bisa di zoom lagi, teman-teman, kondisinya. Tidak begitu prima, tapi tidak sakit dan apalagi jauh dari kata kematian, teman-teman, masih tumbuh hidup. Kita lihat lagi ke pohon berikutnya, biar ada contoh yang terubus, teman-teman. Ini kebetulan sudah selesai terubus. Ini ada yang baru pecah terubus, teman-teman. Nih. Secara ketinggian dia malah telat ya, teman-teman. Ini juga masih sekitar 1,6 meter. Padahal bibitnya sama dengan yang tadi, tapi ini biar digambar lebih jelas, ini sudah terubus, teman-teman. Daun yang merah ini daun yang baru pecah terubus. Sehingga dapat dipastikan alpukat di tanah ini tumbuh tanpa perawatan yang khusus seperti itu. Jadi bisa dilakukan penanaman-penanaman yang lain-lain lagi. Nih. Ini teman-teman contoh yang alpukat yang tidak dilakukan penyemprotan mingguan secara insektisida nih. Ini dimakan belalang nih contohnya. Kalau kita semprot ini dengan decis atau insek lainnya pasti akan aman dari belalang. Ini secara tinggi kurang tapi menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kita lanjut lagi ke tanaman ketiga, teman-teman. Alpukat ini kita tanam di sekeliling kebun pepaya sebagai pagar. Ini kita review yang di pinggir jalan aja supaya akses rekamannya tidak susah, teman-teman. Nah, ini contoh yang agak parah, teman-teman. Secara daun nih, baru terubus saja langsung dimakan belalang, teman-teman. Ini contoh. Untuk perbandingan mana alpukat yang bagus di video-video sebelumnya yang memang kebun alpukat dan mana alpukat yang posisinya selingan nih. Baru terubus sudah dimakan belalang, teman-teman. Tapi ini salah satu eksperimen kita di Sambeng Farm. Kita betul-betul menanam alpukat dengan perawatan yang tidak khusus untuk kebun alpukat, tapi hanya nebeng istilahnya dengan nutrisi yang diberikan kepada pepaya seperti itu. Nih, penambahan tinggi tetap berjalan, teman-teman. Ini kan kelihatan batang yang lama hitam, batang baru yang baru pecah tumbuh tinggi itu hijau, teman-teman. Nah, tinggal kita lihat saja apakah lebih cepat belalangnya yang makan atau lebih cepat alpukat ini bertumbuh seperti itu. Kita lanjut ke pohon keempat. Ini semua jenis alpukat mentega ya, teman-teman. Pohon keempat. Nah, ini malah belum ada yang terubus. Seingat saya dari penanaman paling hanya bertambah sekitar 20 cm, teman-teman. Nih. Sangat beda ya dengan video minggu lalu saat kita mereview penyiraman otomatis yang alpukatnya segar-segar. Ini tidak begitu segar, teman-teman, tapi tetap tidak mati ya. Nih. Ada jenisnya, alpukat Miki. Ini jenis alpukat Miki, teman-teman. Varietas mentega yang termasuk unggulan karena buahnya bulat sempurna dan rasanya manis tanpa tambahan gula. Tapi masih aman, teman-teman. Nanti mungkin pemupukan pepaya tidak lama lagi jadwalnya sehingga dia tetap akan mendapatkan pupuk nutrisi yang cukup. Kita lanjut lagi ke pohon berikutnya. Ini, teman-teman, jaraknya mungkin 1, 2, 3 setiap 3 pepaya, 1 alpukat, 3 pepaya, 1 alpukat. Ini juga varietas yang sama ya, teman-teman, Miki. Ini udah selesai terubus. Secara keseluruhan sama dengan pohon sebelumnya. Nah, di sini juga kenapa kelihatan lebih layu, teman-teman? Karena kita udah mulai masuki musim kemarau nih. Tanahnya tuh pecah-pecah, teman-teman, di sini. Jadi memang sangat kering. Sehingga nanti saat pepaya ini juga kalau seminggu tidak ada hujan akan dilakukan penyiraman dan alpukat ini akan mendapatkan air jatah yang sama dengan para pepaya-pepaya yang ada di sini, teman-teman. Kita lanjut lagi. Sepertinya pohon berikutnya lebih subur, teman-teman. Inilah contoh di tanah yang sama, di lahan yang sama. Beda lubang tanam itu bisa beda hasil, teman-teman. Nih, lihat. Entah kenapa dia bisa pecah terubus, dia bisa rimbun. Belalang tetap makan ya, karena perlakuannya sama. Ini kita tidak membeda-bedakan, satu tidak diinsek, semua tidak diinsek nih.
tapi tetap minim teman-teman, banyak yang berhasil. Secara tinggi juga dia mungkin di 1,8 teman-teman. Ini termasuk yang paling tinggi di sini kalau ini lurus ya. 1,8. Saya rasa tetap akan menghasilkan buah yang sama dengan kebun alpukat Sambeng Farm di lahan lain, cuma akan lebih lambat ya teman-teman. Cuma secara perawatan memang tidak khusus, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk alpukat selingan yang ada di sini juga tidak sebanyak pohon alpukat yang ada di kebun kita di video-video sebelumnya teman-teman. Nih, alpukat 1,8 meter sampai di ujung aja daunnya merah teman-teman, lagi pecah terbus untuk terus menambah tinggi. Lanjut lagi ke pohon berikutnya. Ini kita review yang di pinggir jalan saja teman-teman, biar tidak terlalu masuk karena saya kebetulan pakai celana pendek. Ini juga Miki, masih hijau, tidak mati, tapi tidak begitu subur. Cuma yang masih menunjukkan pertumbuhan positif teman-teman nih. Saya tekukin sedikit, tuh. Udah siap mau pecah terbus itu. Setiap pecah terbus nambah 5 cm bisa nih, 3-4 cm nanti pecah, akan terus meninggi teman-teman. Cuma ini tidak perlu kita lakukan pruning ya, karena memang belum waktunya. Ini contoh alpukat yang kondisinya tidak baik tapi pertumbuhannya tetap berjalan. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Itu sepertinya lebih jarang lagi daunnya. Ini juga bisa lakukan perawatan ini ya teman-teman, pembersihan gulma. Ini sangat kurus teman-teman. Ini mungkin alpukat terjelek yang ada di sepanjang jalan ini ya. Ini juara nomor 1 terjelek ini. Mungkin khusus yang ini nanti akan saya bilang dengan kepala kebun pepayanya. Ini biar diselamatkan teman-teman, kita kasih pupuk. Pertama jangan dikasih pupuk dulu, kita tebar dulu kapur dolomit untuk penetralan pH tanah. Setelah tanahnya sudah siap untuk meresap nutrisi, akan kita kasih pupuk NPK teman-teman. Karena ini kasihan ya, takutnya fotosintesis dia tidak berjalan, pertumbuhannya tidak berjalan dengan baik nih. Satu pun kita cari tidak ada yang terbus teman-teman, malah cenderung gersang. Kalau seperti ini ya walaupun bahasanya selingan, tapi kalau hampir mati ya kita selamatkan juga teman-teman. Ini khusus ini nanti perawatannya. Sangat-sangat gersang. Ini tanahnya juga bisa dilihat ya dari pepaya situ, retak-retak. Memang di Kabupaten Pemalang sendiri, di daerah saya di Sambeng Farm ini sudah seminggu teman-teman tidak turun hujan. Sehingga memang secara schedule nanti sore akan dilakukan penyiraman, baik di semua kebun yang kita punya, baik di kebun alpukat, kebun durian, kebun pepaya, kebun ini selingan alpukat, dan juga kebun cabai teman-teman. Mungkin bisa disuting sedikit, kebun pepaya dan alpukat ini, selingan alpukat ini berseberangan dengan kebun cabai Mulsa teman-teman. Salah satu video paling populer di Sambeng Farm. Oke, kita lanjut ke pohon alpukat yang terakhir. Ini alpukat paling ujung di lahan ini teman-teman. Secara ketinggian justru ini paling pendek teman-teman. Tapi kita tidak hanya berpatokan pada ketinggian, kuncinya adalah dia ini bertumbuh teman-teman. Nih lihat, di ujung ini masih terubus. Ini juga yang ujung atas akan pecah terubus, sehingga hormon pertumbuhan di tanaman itu masih sehat teman-teman. Tidak seperti yang barusan kita ambil gambarnya. Tanahnya juga masih belum begitu kering ya, walaupun nanti akan melakukan penyiraman. Diameter batang pas saya pegang kadal teman-teman. Mudah-mudahan tersyuting. Diameter batang juga belum bertambah dari awal penanaman. Ya ini tingginya masih 1,5 lah ini, 1,6 paling, nambah-nambah 10 cm. Mungkin bisa diambil gambar dari jauh mas, bagaimana maksud kita Sambeng Farm itu menanam alpukat di pinggir pepaya. Satu, nah, memanjang ke sana teman-teman. Sambil kita jalan sedikit untuk closing, penutupan. Nih, kalau kita nggak mampir-mampir cepat teman-teman. Ini yang kurang sehat tadi. Kita jalan lagi. Ini juga, ini sehat, masih terubus. Ini super sehat dibanding yang lain, lihat. Betul-betul tingginya hampir setara dengan pepaya yang sudah duluan tanam teman-teman. Padahal ini pohon alpukat loh. Ini setengah sehat.
Kalau untuk pohon pinggir jalan kita tanam angsana ya teman-teman. Ini beda divisi lagi untuk perumahan. Nih ada angsana yang seperti itu. Ada angsana yang saya juga baru sadar udah sebesar ini. Wow. Cukup. Gitu teman-teman. Kita closing di ujung sekalian. Ini masih terubus, masih aman. Lahan yang sama bisa menghasilkan tanaman yang berbeda. Jadi beda jangankan beda daerah teman-teman. Beda lubang tanam sekian meter aja gizinya bisa beda. Nah ini subur, walaupun secara tinggi tidak. Ini juga sudah selesai terubus. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Saya harap bisa menjadi edukasi ya, bahwa alpukat yang tidak dirawat dengan maksimal ya, bahasanya bukan tidak dirawat sama sekali, pasti hasilnya beda dengan alpukat yang kita rawat secara maksimal. Teman-teman bisa membandingkan sendiri di video-video Sambeng Farm, sudah puluhan video kita buat, bisa dibandingkan mana tanaman yang bagus, mana tanaman yang tidak. Semua kita syuting secara transparan. Sekian pada video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.